Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mana yang benar? Beriman dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru beriman? Bertobat dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru bertobat? Hidup kudus dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru hidup dalam pertobatan? Pertanyaan itu menjadi penting karena pemahaman kita, pengertian kita tentang mana dulu, mana belakang, mana urutan yang benar akan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, secara khusus kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengetahui doktrin pemilihan tanpa syarat atau unconditional election yang saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, ajaran itu, doktrin itu sebenarnya akan sangat menolong kita untuk mengetahui, untuk memahami mana urutan yang benar, mana pemahaman yang benar, mana dulu, mana belakang, berdasarkan ajaran-ajaran Alkitab. Bukan berdasarkan pikiran manusia, tapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan, mana lebih dulu, mana belakangan, mana urutan yang benar. Saya ambil contoh satu ayat di dalam Perjanjian Baru. Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan kalimat itu. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, bagi saya, ayat itu, satu ayat itu saja sudah cukup untuk memberi pemahaman kepada kita bahwa keselamatan kita semata-mata buah dari kasih karunia Allah. Allah menyelamatkan kita bukan berdasarkan sesuatu yang telah ada terlebih dahulu pada kita. Jadi, keselamatan itu bukan akibat, keselamatan itu bukan imbalan, keselamatan itu bukan upah, keselamatan itu bukan balas jasa, keselamatan itu bukan bayaran yang Tuhan beri bagi kita karena misalnya kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam ketaatan. Bahkan, keselamatan itu kita peroleh menurut Efesus pasal 1 ayat 4, bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ayat itu sudah cukup untuk mempertegas, untuk menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan kita semata-mata buah dari kasih karunia Allah. Saya juga sudah pernah menjelaskan dalam video-video sebelumnya tentang prinsip sinergisme atau monergisme dalam memahami keselamatan. Keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab adalah menganut prinsip monergisme, bahwa keselamatan itu semata-mata tindakan sepihak dari Allah. Allah saja yang aktif, kita pasif. Kita tidak memberi sumbangsi sedikit pun terhadap keselamatan kita. Saudara-saudara, kalau orang merasa, kalau orang berpandangan, berpemahaman bahwa dia harus hidup dalam pertobatan terlebih dahulu, harus hidup dalam ketaatan terlebih dahulu, harus hidup sungguh-sungguh dalam kebaikan terlebih dahulu, barulah Allah menyelamatkan dia, maka sangat mungkin, bahkan pasti, segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan semua tindakan yang kelihatannya kegiatan kerohanian, itu dilakukan karena digerakkan oleh ketakutan. Misalnya, dia merasa harus rajin berdoa karena takut jangan sampai dihukum Allah. Dia merasa harus rajin beribadah karena takut jangan sampai tidak diselamatkan oleh Allah.
Dia rajin memberi persembahan karena takut jangan sampai dia dibuang oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu, semua usaha membangun kebaikan-kebaikan hidup, semua usaha untuk memperbaiki kehidupan itu didorong oleh ketakutan, digerakkan oleh ketakutan. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari bahwa Allah lebih dulu memilih kita sebelum kita memilih Dia, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Yesus Kristus telah mati bagi kita sebelum kita mengenal Dia. Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk keselamatan kita sebelum kita percaya kepada Dia. Sebelum kita beriman kepada Dia. Dan Roh Kudus mengaruniakan iman kepada kita untuk menginsafkan kita betapa berdosanya kita, betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah, tetapi Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Maka saya yakin kehidupan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur yang tak habis-habisnya, dan kita akan terus didorong oleh rasa syukur itu untuk melakukan segala sesuatu sebagai cara kita memuliakan Allah. Jadi kita berusaha membangun kehidupan yang baik. Kita berusaha mentaati Tuhan. Itu karena dorongan rasa syukur kepada Allah, kita melakukan semua usaha untuk memperbaiki kehidupan karena kita merasa Allah telah memberi begitu banyak berkat, begitu limpahnya berkat rohani dalam kehidupan kita. Bukan seperti yang tadi, melakukan segala sesuatu karena didorong oleh ketakutan. Tapi sebaliknya, ketika kita mengerti bahwa Allah telah memilih kita dulu, mengasihi kita terlebih dahulu, merencanakan keselamatan kita terlebih dahulu sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita percaya kepada Dia, maka kita akan terus didorong dengan rasa syukur, meninggikan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan rasa syukur itu tidak akan pernah habis, dan kita akan menjadi lebih rendah hati karena merasa betapa tidak layaknya kita, tapi Yesus Kristus telah mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara, kalau memperhatikan juga prinsip teologi dari peristiwa keluaran orang-orang Israel dari tanah Mesir, saudara perhatikan, mereka dikeluarkan dulu dari Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan melepaskan mereka dari kuasa perbudakan. Lalu setelah Tuhan melepaskan mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, barulah Tuhan menurunkan 10 firman kepada mereka, bukan sebaliknya. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali pada pertanyaan tadi di awal tadi, mana yang benar? Beriman dulu baru diselamatkan, atau diselamatkan dulu baru beriman? Bertobat dulu baru diselamatkan, atau diselamatkan dulu baru bertobat? Hidup kudus dulu baru diselamatkan, atau diselamatkan dulu baru hidup dalam kekudusan? Kisah keluaran orang Israel dari Mesir, dan satu ayat Alkitab yang saya baca tadi, Efesus 1 ayat 4, sebenarnya boleh saya tegaskan begini: karena Allah sudah memilih kita, karena Allah sudah menyelamatkan kita, setelah itu Dia memilih, Dia menyelamatkan, dan Dia menganugerahkan iman ke dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus, kita dibawa pada kesadaran bahwa kita sebenarnya tidak layak diselamatkan. Lebih mudah bagi Allah untuk menghukum kita, lebih mudah dan lebih adil bagi Allah untuk menghukum kita, membinasakan kita karena keberdosaan kita. Tetapi Dia memilih untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Yesus
telah menyelamatkan kita. Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan demikian, pertobatan kita, ketaatan kita, perjuangan kita untuk hidup dalam kekudusan bukan aksi yang mendahului keselamatan dari Tuhan, tapi sebagai reaksi kita atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kita terlebih dahulu. Jadi keselamatan itu adalah aksi. Keselamatan itu adalah penyebab kita beriman, penyebab kita berbuat baik, penyebab kita hidup dalam pertobatan, penyebab kita hidup dalam kekudusan. Tidak boleh dibalik. Sekali lagi, ini akan mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dan hidup dalam rasa syukur yang tak habis-habisnya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengerti urutan mana yang benar, ini akan membawa kita pada rasa syukur yang tidak habis-habisnya. Karena kita merasa Allah telah memberikan kita berkat rohani yang tiada taranya. Sehingga akan melahirkan usaha kita untuk mentaati Allah, untuk hidup dalam kekudusan, untuk memuliakan Dia dalam segala keadaan. Dengan cara seperti itu juga, kita mengerti ketika Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengerti kebenaran, kita mengerti prinsip yang benar, ini akan membuat kita merdeka. Tidak hidup dalam ketakutan. Jadi, karena Allah sudah memilih kita, karena Allah sudah menyelamatkan kita, dan Allah memberikan kita iman untuk percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita bahwa hanya Yesus Kristus Juru Selamat, barulah Dia menuntut, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam seluruh aspek kehidupan kita, menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Jadi saya pertegas sekali lagi, Allah lah yang memilih kita, menyelamatkan kita, mengaruniakan iman kepada kita untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Setelah itu, barulah Allah menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam ketaatan, untuk hidup menjalankan firman-Nya, meskipun berat. Sehingga saya katakan tadi, semua perbuatan kita, semua usaha untuk memperbaiki hidup kita, itu didorong oleh rasa syukur yang tak habis-habisnya. Kita makin menghormati Allah, kita makin mengagumi kasih Allah dalam hidup kita, karena kita telah menerima begitu banyak berkat rohani dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang muncul pertanyaan begini. Saya juga pernah ditanya orang tentang pertanyaan ini. Apa bedanya orang dipilih dan tidak dipilih? Apa istimewanya menjadi orang pilihan dibanding dengan orang-orang yang bukan pilihan? Kalau secara sederhana dikatakan orang yang dipilih itu ditandai dengan mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada doktrin pemilihan tanpa syarat. Apa istimewanya itu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus? Kalau di dunia ini kita melihat kenyataannya, orang yang dipilih dan orang yang tidak dipilih kelihatannya sama di hadapan Allah, sama-sama diperlakukan baik oleh Allah. Orang yang dipilih, orang yang tidak dipilih, katakanlah lebih tegas kita mengatakan orang-orang yang tidak dipilih itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Toh Allah juga memberikan hujan kepada orang dipilih, orang tidak dipilih. Allah memberikan terik matahari kepada orang dipilih dan orang yang tidak dipilih. Orang yang dipilih dan tidak dipilih sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Orang dipilih dan tidak dipilih sama
sama-sama berpotensi menjadi profesor, sama-sama berpotensi menjadi orang yang sangat berhasil, sama-sama orang dipilih atau tidak dipilih, sama-sama boleh memiliki kemampuan intelektualitas yang mantap. Apa istimewanya? Bahkan sangat mungkin ada orang-orang yang bukan pilihan, tapi hidupnya mapan, hidupnya berlimpah, hidupnya maju, hidupnya sangat berhasil, hidupnya sangat nyaman. Tapi ada orang-orang, mungkin sekali kita mendapati justru orang-orang pilihan yang sangat setia beriman, tapi hidup dalam pergumulan yang tiada habisnya. Penderitaan-penderitaan yang dia alami begitu berat. Ada orang yang sudah mati-matian melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan bertahun-tahun. Begitu hebat kehidupan kerohaniannya, tapi mungkin sakitnya tidak pernah sembuh. Maka orang merasa, apa istimewanya orang dipilih dan orang tidak dipilih? Sama-sama diperlakukan secara baik oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika muncul pertanyaan ini, mau tidak mau kita harus menyentuh satu aspek ajaran lagi, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Kita harus mengerti ini. Anugerah umum dan anugerah khusus. Apa itu anugerah umum? Anugerah umum adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Orang dipilih atau orang tidak dipilih. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus maupun orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Allah maupun kepada ateis. Sangat mungkin memperoleh anugerah umum. Apa itu? Hujan, panas, makan, minum, kekuatan, kesehatan, kecerdasan, intelektualitas, kekayaan, itu semua bersifat anugerah umum, common grace. Semua orang memperoleh anugerah umum, tetapi tidak semua orang memperoleh anugerah khusus. Anugerah umum bersifat sementara. Anugerah umum tidak akan membawa pada kekekalan, tapi anugerah khusus adalah anugerah yang membawa orang-orang pilihan itu pada kekekalan. Semua orang memperoleh anugerah umum, tapi tidak semua orang memperoleh anugerah khusus. Apa itu anugerah khusus? Saya sebutkan paling kurang 3. Anugerah khusus tidak diberikan kepada semua orang. Jadi sekali lagi, semua orang memperoleh anugerah umum, tapi hanya orang-orang pilihan yang mendapat anugerah khusus. 1. Pengampunan dosa. 2. Menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, memiliki jaminan hidup kekal. Pengampunan dosa bersangkut paut dengan masa lalu kita. Allah memulihkan masa lalu kita. Lalu, menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah adalah Allah menjamin kehidupan kita selama kita masih hidup di muka bumi ini. Allah memelihara anak-anaknya. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang mendapat anugerah menjadi anak Allah. Siapakah yang boleh menjadi anak Allah? Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes pasal 1:12 dikatakan, hanya orang-orang yang menerima Yesus Kristus yang menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, orang-orang yang dipilih, mereka memiliki jaminan kehidupan kekal. Ini menyangkut masa depan kita dalam kekekalan, bahwa suatu saat kelak kita akan tinggal di sorga bersama dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya dengan kebahagiaan yang tak habis-habisnya. Ini 3 anugerah khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang yang bukan pilihan. Maka, kalau saudara melihat seolah-olah orang-orang yang tidak dipilih, mereka hidup seolah-olah dalam kebaikan, tidak usah iri. Ada sesuatu yang Tuhan beri bagi mereka, tapi mungkin sekali itu bersifat sementara, bersifat fana, akan binasa, akan berhenti. Tapi ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilih, tidak kepada semua orang. Anugerah khusus ini adalah bersifat kekal, tidak akan binasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan lagi yang perlu kita pikirkan ketika membicarakan tentang unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah sudah berhenti memilih?
Apakah berarti orang-orang yang sudah di dalam gereja itu adalah orang-orang pilihan? Dan orang-orang yang di luar gereja yang belum Kristen, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, otomatis mereka bukan orang pilihan? Ini menjadi pertanyaan yang membutuhkan kehati-hatian kita untuk memikirkannya, untuk menjawabnya. Saya pernah mendengar satu kalimat yang perlu kita pikirkan dari Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, sangat mungkin ada orang-orang pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan in the coast di luar gereja. Sebaliknya ada orang-orang bukan pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan in the coast di dalam gereja. Ini mengajar kita untuk tetap berhati-hati, untuk tetap rendah hati. Orang-orang yang sudah dalam gereja, belum tentu orang-orang itu orang-orang pilihan. Yang saya maksudkan adalah gereja secara institusi. Gereja secara organisasi, bukan gereja dalam pengertian persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang sudah di dalam gereja secara organisasi, belum tentu mereka adalah orang-orang pilihan. Sebaliknya, orang-orang yang sekarang belum gereja, belum beriman kepada Yesus Kristus, belum tentu mereka orang-orang yang tidak dipilih. Saya selalu percaya pemilihan itu masih sementara berlangsung. Pemilihan itu masih sedang terjadi. Di dalam Alkitab ada satu dalil yang diambil contoh oleh Pendeta Stephen Tong. Ada orang yang untuk sementara dibiarkan di dalam persekutuan dengan sama-sama dengan murid-murid Yesus. Tapi pada akhirnya diketahui dia binasa. Dia bukan pilihan. Siapa itu? Yudas. Apakah Tuhan tidak pernah memberi dia kesempatan? Sangat besar kesempatannya untuk mendengarkan Injil. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan akhirnya dia binasa. Tapi sebaliknya, ada orang di dalam Alkitab yang untuk sementara kelihatannya menentang Kristus, menentang kekristenan, membantai orang-orang Kristen perdana. Pada akhirnya, dia menjadi rasul terbesar di Perjanjian Baru. Siapakah itu? Paulus. Mengagumkan bukan? Bagaimana cara Allah bekerja. Itulah sebabnya penginjilan belum berhenti. Belum boleh berhenti. Kita harus tetap mengabarkan Injil. Kita harus terus menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Karena dari penginjilan itulah akan diketahui juga mana orang pilihan dan bukan orang pilihan. Orang-orang yang sudah di dalam gereja dalam pengertian orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bersyukurlah, rendah hatilah, berterima kasihlah bahwa Tuhan memilih kita karena kasih karunia. Tapi orang-orang yang hari ini belum tahu apakah dia dipilih atau tidak, dia belum beriman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, dengan rendah hati, saya mengundang saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain untuk diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk diselamatkan. Yesus Kristus bukan salah satu jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara lakukan adalah datang kepada Dia, berdoa kepada Yesus Kristus, minta Dia masuk ke dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Hanya itu yang Yesus minta. Yesus tidak pernah menghina orang-orang yang mau datang kepada Dia. Yesus tidak pernah membuang orang-orang yang mau datang kepada Dia. Yesus justru memanggil semua orang, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan membebaskan engkau dari dosa. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara yang belum beriman kepada Yesus Kristus, saya dengan rendah hati mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah kepada Dia. Bagaimana saudara berdoa kepada Dia? Sekali lagi, kalau saudara berkenan, saudara boleh mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak dapat menyelesaikan dosa saya. Tapi saya percaya, Engkau satu-satunya yang sanggup menyelesaikan dosa saya. Karena itu, masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Setelah saudara berdoa, percayalah,
Yesus Kristus mengasihi saudara. Yesus Kristus mengampuni saudara. Yesus Kristus memberi jaminan kehidupan kekal kepada saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja saya sampaikan tadi saya yakin sebagai prinsip-prinsip kebenaran. Tapi saya tetap menganjurkan saudara untuk membaca Alkitab. Dan kalau saudara membaca Alkitab lalu saudara mendapati apa yang saya sampaikan tadi bertentangan dengan Alkitab, maka berpeganglah pada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.